welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan bisa dibilang mahasiswa tapi sebenarnya sudah lulus, yaitu alumni dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah mengharumkan nama UB di kancah internasional dalam ajang SDGs Global Youth Action Ambassador 2025. Seperti apa ceritanya? Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Nuris. Halo Nuris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat sekali. Ya, kita mau bilang mahasiswa ternyata di IG-nya udah ada kelulusan gitu ya. Jadi sekarang ini statusnya udah alumni, bener ya? Iya. Congrats nih, sudah lulus, punya prestasi juga. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu deh. Nuris ini siapa sih? Perkenalkan, nama saya Nuris Hidayati Badri. Saya mahasiswa alumni ya. Alumni jurusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya angkatan 2021. Dan saat ini kesibukannya masih di UB, yaitu menjadi asisten dosen, sering membantu dosen dalam proses belajar dan mengajar di kelas. Wih, mantap banget. Jadi memang suka di dalam dunia akademis kayaknya Iya. Nuris ini. Lumayan. Dan kalau kita intip di bio IG-nya memang fokusnya di dunia SDGs. Iya. Apa sih alasan suka berkecimpung dalam dunia SDGs? Dimana kalau teman-teman hubungan internasional juga banyak gitu ya isu-isu atau topik-topik yang bisa dipelajari. Pastinya berawal dari keresahan pribadi saya ya, karena dulu di HIUB kan alhamdulillahnya saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan untuk sering melakukan penelitian lapangan, turun di desa-desa di Malang seperti itu. Dan memang concernnya pada saat itu saya seringkali meneliti tentang kesehatan global Kak, kayak stunting, vaksin, bahkan juga tentang migran seperti itu. Jadi di sana saya mulai menyadari gitu bahwa suara-suara masyarakat ini harus kita angkat lagi nih gitu, biar orang-orang tuh nggak cuma sekedar tahu oh stunting gitu, tapi biar mereka nih nyadar kalau oh stunting ini masih ada loh gitu, dan itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan generasi kedepannya kan pastinya gitu. Dan ya dari situ saya mulai merasa resah gitu, dan kayaknya kita sebagai pemuda yang alhamdulillahnya memiliki akses yang sangat luas di internet untuk belajar dari berbagai penjuru, itu kita harus menjembatani suara-suara masyarakat, keresahan-keresahan masyarakat untuk didengar di tingkat global. Ih, luar biasa. Dan keresahan itu dapat wadah yang tepat juga ya di Iya, UB. Nah ini alhamdulillahnya. mungkin belum banyak nih teman-teman mahasiswa yang tahu, siapa tahu nanti bisa mengikuti jejaknya Nuris, biar keresahan mereka pun bisa menemukan wadah yang tepat. Apa sih nama organisasi atau apa nih lingkupnya? Kalau satu organisasi aja sebenarnya gimana ya, jangan terlalu terpaku gitu sih. Kita harus explore banyak kesempatan aja sih gitu. Kalau di UB sendiri kan ada ya kayak komunitas SDGs gitu. Saya sendiri sebagai Gen Z yang punya akses di sosial media kayak TikTok, Instagram, ya saya belajar dari situ. Saya coba lihat profilnya, pembahasan tentang SDGs-nya seperti apa kayak gitu. Baru setelah saya merasa oh kayaknya saya nggak bisa nih kalau belajar di sini aja gitu. Kita harus menggali potensi kita lebih luas lagi. Akhirnya saya yang mengikuti ajang-ajang konferensi internasional ataupun English contest seperti itu. Jadi ini sejak awal kuliah emang sudah demen banget lah ya sama SDGs. Iya, alhamdulillahnya memang kan di HI itu concernnya sebenarnya banyak ya Kak. Ada keamanan internasional dan cyber dan lain-lain. Nah kebetulan saya concernnya di pembangunan, seperti pembangunan internasional yang memang pembahasannya berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ini atau SDGs seperti itu. Kalau Nuris ngelihat dari teman-teman atau mungkin masyarakat sendiri, apakah sudah cukup aware tentang SDGs? Sebenarnya belum bisa dibilang cukup aware ya, karena kan contohnya kayak stunting tadi, kita hanya tahu aja gitu, stunting gitu, tapi sebenarnya kan sangat berpengaruh ya untuk kualitas generasi kedepannya gitu, karena stunting ini kan proses gagal tumbuh anak ya gitu, dan itu disebabkan karena kekurangan gizi gitu selama dalam kandungan gitu, dan itu sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya nanti itu ke depannya gitu, entah nanti ke depannya dia besarnya bakal cari pekerjaan seperti apa, bakal sekolah di mana, itu kan sangat berpengaruh gitu, dan kita harus menyuarakan itu untuk lebih ini loh gitu, SDGs itu seperti ini loh gitu. Jadi kita harus mulai mengambil satu langkah ke depan
apa ya, agar kita memiliki kehidupan yang damai, yang aman di masa depan seperti itu. I see. Nah, kalau kita ngomongin soal SDGs, tentu negara juga punya target ya. Iya, Menuju 2030 ada bonus demografi, 2045 menuju Indonesia emas. Kalau Nuris melihat secara di negara kita, kira-kira sudah ready kah untuk menyambut masa keemasan itu? Kalau untuk itu sebenarnya masih banyak sekali tantangan ya, Kak. Iya. Saya sebagai anak muda gitu, setelah sebenarnya saya cukup berkecimpung ya di media sosial, kayak di TikTok gitu. Saya suka bikin konten-konten yang apa ya, memberi informasi tentang jalan untuk belajar untuk adik-adik SMP atau SMA, dan banyak sekali dari mereka yang kayak, Kak, aku baru tahu loh Kak informasi ini dari kakak gitu. Soalnya aku bener-bener apa ya, aksesnya tuh terhalang gitu. Saya tidak tahu karena memang gimana atau nggak paham, tapi mereka itu merasa aksesnya terbatas gitu. Jadi untuk mengikuti lomba-lomba atau mengikuti hal-hal yang ya mendukung produktivitas mereka itu sangat susah gitu. Berarti adanya peran-peran anak muda seperti Nuris dan mungkin nanti agen-agen SDGs lainnya adalah setidaknya memberikan akses informasi untuk akses mereka. informasi itu langsung sih. datang juga gitu ya. Walaupun internet sekarang perkembangannya udah pesat gitu, tapi sebenarnya masih banyak yang ketinggalan informasi gitu. Sayang sekali. Jadi ya itu sih halangan yang sekarang untuk generasi itu, ketimpangan akses gitu. Ini seru banget ya. Jadi anak-anak muda seperti Nuris saat ini tuh bisa menjembatani yang menjadi goalsnya pemerintah sama yang realita ada di lapangan. Betul. Dan harus ada agen-agen penerus nih. Mungkin secara formalitas kayak internet udah bagus gitu, tapi kejadian di lapangan apa gitu. Banyak sekali yang bilang ke saya, Kak, aku susah banget loh Kak gitu untuk dapat informasi tentang ini kayak gitu. Dan akhirnya ini menjadi urgent matters karena ya gimana kita mau Indonesia maju tapi ternyata masih ada gap. Nah, that's why Nuris ngebawa masalah ini juga ke ajang-ajang internasional. Nah, sekarang ceritain dong, apa aja sih yang udah Nuris ikutin selama kuliah ini? Selama kuliah pastinya banyak ya. Lumayan dari semester 3. Karena dulu dari SD ya, saya suka sekali ikut lomba pidato. Akhirnya di semester 3 saya ikut ini Kak, Syarhil Quran. Masya Allah, anak MTQ. Ikut Syarhil Quran, lomba-lomba pidato seperti itu. Baik yang ada yang individu, kadang juga ada yang grup kayak gitu. Tapi setelah itu, setelah semester 4, saya merasa kayak kayaknya saya harus mencari kesempatan lain gitu. Akhirnya dapat panggilan dari dosen, ditawarkan untuk menjadi asisten dosen. Di situ saya juga memanfaatkan peluang untuk berinteraksi dengan teman-teman gitu di kelas. Kayak seperti apa proses belajar mengajar kayak gitu. Kan itu ilmu juga ya Kak. Terus sampai sekarang gitu. Nah, di proses penyusunan skripsi pastinya merasa kayak, wah ini kalau skripsian terus ini agak boring juga ya gitu. Akhirnya saya mencoba untuk magang di Kementerian Luar Negeri selama 3 bulan. Terus juga sering cari informasi tentang conference gitu, karena kalau HI kan emang identiknya seperti itu, ikut MUN atau ikut konferensi luar negeri gitu. Nah, ada satu kesempatan saya cobalah di situ gitu, kali aja bisa tembus gitu ya. Alhamdulillahnya tembus dan ya menjadi saya yang sekarang seperti itu. Dan itu masih anget banget ya di 2025 ini di Malaysia. Nah, itu ceritanya gimana? Apakah ada proses seleksinya? Bahkan kamu sampai jadi top 100 academic presenter. Berarti nggak main-main ya seleksinya? Memang seleksinya agak cukup panjang ya Kak, karena ya dari awal itu seleksi dokumen ya, kayak kelengkapan dokumen, CV, portofolio. Kita harus tahu nih, kita kira-kira anak ini concern nggak di topik yang akan kita diskusikan nanti gitu. Kalau misalnya melenceng misalnya kan agak gimana gitu kan. Lulus di seleksi berkas, di situ kita disuruh buat esai Kak, disuruh buat esai motivasi tentang selama kita hidup nih di dunia ini, bahkan yang sebagai mahasiswa selama kuliah itu berkontribusi apa sih sama SDGs gitu, apa yang udah kita lakukan untuk menyuarakan SDGs gitu. Selain itu juga harapan kedepannya 5 tahun ke depan itu tentang SDGs itu bakalan seperti apa. Nah di situ ya saya tuangkan semua ide-ide pengalaman saya yang saya alami selama kuliah, dan alhamdulillahnya tembus juga, akhirnya lolos dan mendapat undangan
sebagai delegasi dari Indonesia, khususnya dari Universitas Brawijaya untuk menghadiri forum internasional di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh 125 delegasi dari 25 negara. Seperti itu. Baru di situ tidak berhenti di situ saja, Kak. Iya, kita di situ ada forum diskusi, ya brainstorming gitulah, kayak mendiskusikan concern dari SDGs kita masing-masing. Apa nih yang kita bawa gitu. Karena kan setiap orang pastinya berbeda-beda dong concernnya. Dan saya sendiri pada saat itu karena kebetulan lagi nyambi magang juga di Kementerian Luar Negeri. Saat itu saya di Direktorat Keamanan Internasional dan tugas-tugasnya ya tidak jauh dari keamanan gitu. Akhirnya saya merasa, oh kayaknya saya bawa topik ini aja deh, toh saya juga punya datanya gitu. Alhamdulillah pada saat itu datanya lengkap sekali kayak gitu. Dan saya ingin menyorakan bahwa di Asia Tenggara ini masih ada loh masalah ini gitu. Nah saat sampai di forum, saya mencoba menyuarakan itu, mencoba menuangkan ide dan gagasan saya, harusnya kita sebagai anak muda seperti apa. Alhamdulillah diterima dengan sangat baik ya gitu. Karena saya merasa awalnya kayak, kira-kira diterima nggak ya? Karena kan setiap negara, setiap delegasi kan berbeda-beda keadaan negaranya. Indonesia seperti ini keadaannya, dari Jepang seperti ini keadaannya gitu. Saya merasa takut nggak diterima gitu. Tapi ternyata alhamdulillah sangat diterima dengan baik ya, dan pada akhirnya mendapatkan penghargaan ini menjadi SDG Youth Action Ambassador dan masuk ke top 100 academic presenter. Masya Allah, luar biasa, keren. Ini kayak jadi kado terindah sebelum lulus ini ya kayaknya ya. Iya betul sekali Kak, alhamdulillah. Apa nih pengalaman-pengalaman yang nggak terlupakan di sana selama proses summit terjadi di Malaysia? Tentunya pada saat maju ya Kak, karena saya merasa kayak wah ini susah ya, karena kita harus full English kan. Karena kan dari berbagai negara betul. Kita harus bisa menyampaikan ide kita dengan baik gitu. Terus saya merasa kayak wah ini kira-kira orang-orang ngerti nggak ya apa yang saya omongin gitu. Tapi alhamdulillahnya di situ saya cukup merasa wah saya berkembang banget di situ gitu, karena mendapatkan kritik yang membangun, pastinya opini-opini dan perspektif dari mereka tentang SDGs itu seperti apa gitu. Dan pastinya saya bisa membangun koneksi lebih luas lagi gitu. Dan jujur Kak, sebenarnya yang datang di sana itu saya merasa yang paling apa ya istilahnya, muda? Yang paling muda, karena yang datang itu profesor, dosen, iya. Dan mereka udah punya NGO, punya perusahaan-perusahaan sendiri, punya komunitasnya sendiri. Sedangkan saya kan, istilahnya pada saat itu posisinya sebagai mahasiswa HIUB gitu, masih mahasiswa gitu. Jadi ternyata harus berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan para profesor yang mempunyai visi misi di SDGs itu. Merinding loh dengernya, keren banget. Ada yang umur 40 bahkan tapi ya tetap saya ya mau gimana gitu, kita udah datang di sini nih mewakili negara, mau nggak mau ya maju aja gitu. Keren sekali. Alhamdulillah. Ini kayaknya bakal banyak nih akan nge-DM Nuris nih mau tanya-tanya. Siapa tahu bisa jadi next Nuris di 2026, bisa join di summit yang sama. Apakah itu setiap tahun di Malaysia atau kayak ganti-ganti? Ganti-ganti Kak, ada yang di Thailand, kemarin baru aja di Jepang. Seperti itu. Berarti ini acara tahunan yang diadakan oleh siapa sih sebenarnya? Komunitas Global Youth Action. Jadi ada semacam komunitas student internasional. Itu mungkin orang luar negeri ya yang punya, tapi cabang di Indonesia ya Global Goals itu tadi. Situ. Nah, jadi memberikan kesempatan untuk semua orang untuk berkembang di situ. I see. Untuk menyuarakan. Ada nggak challenge-challenge yang ditemukan mulai dari pendaftaran awal, prosesnya sampai di sana, apa kira-kira? Pasti kan tantangan itu datang dari pemikiran saya sendiri ya. Nervous, takut gitu kan. Karena pastinya delegasi yang datang dari 25 negara kan pasti keren-keren ya Kak. Pasti saya mikir kayak, wah kayaknya topik SDGs yang mereka bawa nih bakalan oke banget gitu. Sedangkan saya kan bermodalkan dari pengalaman saya di Kemlu gitu, apa yang saya dapatkan di Kemlu gitu. Tapi justru karena pengalaman pribadi itu, orang lain yang mendengar saat di forum itu yang merasa relate gitu. Oh, ternyata beneran ada ya gitu. Ternyata beneran kamu membawa apa yang udah kamu alami gitu. Bukan hanya sekedar mencari data di internet gitu. Tapi apa yang saya alami secara langsung.
seperti itu. Apa sih yang dibahas sama Nuris di summit itu? Pada saat itu saya membahas tentang urgensi tentang human trafficking di Asia Tenggara. Karena berdasarkan pengalaman penelitian saya selama di UB juga, khususnya di Malang ini masih banyak sekali penjualan manusia, money laundering gitu-gitu Kak, ya kejahatan transnasional gitu. Dan saat di Kemlu juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk membaca informasi membaca data-data dari sana. Saya merasa wah ini urgent nih gitu kan, manusia dijual loh Kak. Kayak wah ini sangat berpengaruh ke depannya gitu. Akhirnya saya menyuarakan kalau di Asia Tenggara masih terjadi seperti ini gitu. Bagaimana di negara kalian seperti itu. Waduh. Yang bikin aku shock di Malang ada. Iya, di Malang ada. Di kota pendidikan ini ternyata pun masih ada. Sempat semester 6 kemarin sempat melakukan penelitian sekalian sosialisasi juga tentang bagaimana agar masyarakat ini sadar gitu kalau keluar negeri itu sebenarnya bukan dilihat enaknya doang loh gitu, tapi justru kalau kita tidak teliti kita bakalan bahaya ya dijual seperti itu. Ngeri dengernya. Iya. Kalau dari delegasi lain yang paling diingat Nuris nih yang mana nih yang topiknya menarik dan terngiang sampai sekarang? Ada juga tentang ini sih Kak dari Somalia. Dari delegasi Somalia itu ya di Somalia kan banyak sekali yang kapal-kapal gitu-gitu. Ya hampir sama sih sebenarnya. Mereka tentang penjualan manusia gitu-gitu, tapi lebih ke kayak senjata cyber, AI gitu-gitu kayak pembobolan di internet seperti itu. Jadi yang kita nonton di sinetron-sinetron tuh ada ya nyata ya ternyata ya. Ada Kak. Atau jangan sinetron tuh terinspirasi film-film semua tuh dari kejadian nyata malah. Iya pastinya. Ngeri ya, ternyata SDGs ini bukan hanya yang terjadi di sekitar kita aja, tapi di dunia semua pasti akan mengalami. Dan ini PR banget nih buat anak muda. Kira-kira Nuri sebagai anak muda yang sudah aware tentang isu-isu yang ada, apa nih yang harus dilakukan anak-anak muda lainnya untuk bisa setidaknya berdampak juga? Saya jujur ya, pastinya saya merasa wah banyak sekali anak-anak yang ingin sekali berkontribusi gitu. Mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi di SDGs ini. Tapi mungkin setelah melihat topiknya SDGs itu kan tugasnya pemerintah gitu. Itu kan tugasnya negara gitu. Kayak udah berat, udah malas mikirnya gitu. Sebenarnya SDGs itu ya buat kita semua gitu. Coba kita mulai dari keresahan diri kita sendiri, lihat di lingkungan sekitar kita. Kayak stunting tadi gitu. Atau sesimpel ya membuang sampah pada tempatnya itu udah sangat mendukung yang berkontribusi untuk keberlanjutan SDGs ini gitu. Dan saya masih ingat quotes yang saya baca dari buku Atomic Habits yang dibuat oleh James Clear itu tentang keberhasilan itu merupakan kumpulan dari proses-proses. Jadi kalau kita mau berhasil, mau kita menggapai mimpi kita, ya kita harus mengumpulkan proses-proses itu dulu. Nah, gimana caranya proses itu terkumpul? Ya kita melangkah sedikit demi sedikit, ya kan? Walaupun kontribusi kita masih terlihat kecil, tapi nggak apa-apa, kita melangkah gitu. Buktinya apa sekarang gitu? Ya buktinya anak muda banyak sekali kan yang berprestasi, bahkan sangat dihargai gitu. Seberapa besar optimisme Nuris untuk bersama-sama berkontribusi menuju Indonesia Emas nih di 2045? Sangat-sangat optimis ya. Sangat-sangat optimis karena saya yakin dari sebagai mahasiswa ya, saya merasa kayak wah ini internet udah mulai ini, sekarang udah ada AI, udah ada selain sebagainya, kita bisa belajar dari situ kan, bisa memanfaatkan itu. Bahkan sosial media kayak TikTok pun yang memang awalnya dipandang kayak apain sih TikTok gitu, padahal sebenarnya kalau kita memanfaatkan dengan benar itu sangat berpotensi besar loh Kak. Buktinya saya sebagai anak kayak Gen Z yang istilahnya cuman belajar dari rumah gitu, kayak dari HP gitu, tapi memanfaatkan TikTok itu sangat luar biasa gitu. Saya bisa sampai ke Kuala Lumpur juga bukan tiba-tiba dapat mukjizat tahu sendiri ada komunitas, enggak. Ya karena saya mencari tahu di internet kan gitu. Karena kalau kita memanfaatkan itu dengan baik, ya sangat berdampak untuk kehidupan kita ke depannya seperti itu. Terakhir deh, pesan buat teman-teman mahasiswa nih. Gimana biar bisa berprestasi seperti Nuris? Diingat aja, dunia itu bukan berubah karena satu anak yang pintar, tapi dunia itu akan bergetar oleh jutaan pemuda biasa
yang mau berusaha dari langkah kecil dan tidak mau menyerah untuk mencoba berbagai kesempatan. Singkat, padat, tapi meninggalkan getaran tersendiri nih ya. Iya. Nuris, keren banget Karena- kamu. Congrats sudah lulus menjadi alumni UB saat ini. Iya, terima Dan kasih. ditunggu kontribusi-kontribusi besar lainnya Amin. di masa depan mengharumkan Mohon nama UB doanya. lagi. Thank you banget udah mau sharing kesempatan kali ini, dan semoga teman-teman terinspirasi bisa menjadi nuris-nuris berikutnya yang juga berdampak untuk Indonesia. Dan thank you juga untuk Orona Minsi dan Resin Bakery & Co yang telah mensupport episode kita kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye!